Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewi Rizka Adelia. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan program kebutuhan khusus bagi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Kebutuhan khusus bagi anak dengan hambatan fisik dan motorik itu ada 4 macam, yaitu kebutuhan akan keleluasaan gerak dan memosisikan diri. Artinya, setiap individu pasti memerlukan kebebasan, keleluasan gerak dan memosisikan dirinya sendiri. Yang kedua adalah kebutuhan komunikasi. Komunikasi merupakan suatu aktivitas atau peristiwa transmisi informasi yang merupakan proses penyampaian informasi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok melalui sistem simbol yang umum digunakan seperti pesan verbal dan tulisan serta melalui isyarat atau simbol lainnya. Yang ketiga adalah kebutuhan keterampilan memelihara diri. Kebutuhan keterampilan memelihara diri yaitu anak dengan gangguan fisik memerlukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan memelihara diri untuk dirinya sendiri. Yang keempat adalah kebutuhan psikososial. Kebutuhan psikososial sangat berpengaruh dalam lingkungan yang ia kunjungi. Slide selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Asmaria. Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap kemandirian. Nah, pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Pengembangan diri menjadi salah satu upaya yang dilaksanakan di setiap lembaga pendidikan dengan mengacu pada kurikulum yang telah dirumuskan di lembaga tersebut. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengembangan diri lebih banyak menggunakan waktu di luar jam pelajaran formal. Nah, pengembangan diri adalah kegiatan konseling dan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensi atau kebutuhan dan juga bakat dan minat serta karakteristik peserta didik. Kegiatan pengembangan diri dilaksanakan dalam bentuk pelayanan konseling atau kehidupan pribadi, sosial, kesulitan belajar, dan karir, dan juga pengembangan kreativitas kepribadian siswa seperti kepramukaan, kepemimpinan, dan ekstrakurikuler lainnya. Saya Hendy Nur Anggreni. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan pengembangan diri atau bina diri. Anak tunadaksa berbeda dengan anak berkebutuhan khusus lainnya. Dilihat dari kemampuan geraknya yang terbatas, khususnya anak dengan cerebral palsy. Anak cerebral palsy yang mampu bermobilisasi dengan bantuan alat dan ada yang mampu bermobilisasi tanpa bantuan alat. Tujuan pengembangan diri itu yang pertama, agar anak memiliki keterampilan dalam mengurus dirinya. Yang kedua, agar anak dapat menjaga kebersihan badan dan kesehatan dirinya sendiri. Yang ketiga, agar anak tumbuh rasa percaya diri karena telah mampu mengurus dirinya sendiri. Dan yang keempat, agar anak tidak canggung dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi pengembangan diri itu membantu anak untuk mengurus dirinya sendiri agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang kedua, yang slide selanjutnya, ruang lingkup materi pengembangan diri. Ruang lingkup materi pembelajaran bina diri disusun menjadi beberapa pokok bahasan. Yang pertama, gerak kontrol kepala. Yang kedua, gerak anggota tubuh. Pengembangan diri itu memerlukan gerak kontrol kepala dan gerak anggota tubuh yang seirama. Yang ketiga itu pindah diri. Yang keempat, gerak koordinasi. Yang kelima, menolong diri sendiri. Yang keenam, alat-alat bantu. Ada yang menggunakan alat bantu dan ada yang tidak menggunakan alat bantu. Yang ketujuh itu menyelamatkan diri dari bahaya. Yang kedelapan, permainan.
Pengembangan diri bisa juga dikembangkan lewat permainan, misalnya bermain sepak bola, bulu tangkis, dan yang lainnya. Dan yang ke-9 mobilitas, yang ke-10 penggunaan waktu luang, yang ke-11 latihan menggunakan alat bantu, yang ke-12 menyesuaikan diri, yang ke-13 kesibukan kerja, dan yang ke-14 yang terakhir komunikasi. Jadi pengembangan diri di sini kita harus belajar berkomunikasi dengan baik dan benar kepada semua orang dan yang berada di lingkungan sekitar kita. Pengertian pengembangan gerak. Bina gerak berasal dari kata bina dan gerak yang berarti segala yang berupa latihan yang bertujuan mengubah, memperbaiki, dan membentuk pola gerak yang mendekati wajar. Bina gerak merupakan suatu upaya pendidikan dalam bentuk kegiatan, pengembangan, dan latihan dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap bagi anak yang mengalami gangguan motorik untuk membina gerakannya dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Apa sih tujuan pengembangan gerak? Tujuannya adalah mampu menggerakkan otot dengan serasi, sehat, dan kuat, gerakan sesuai dengan fungsinya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan mengatasi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup materi pengembangan gerak. Gerak kontrol kepala, gerak anggota tubuh, pindah diri, gerak koordinasi, menolong diri sendiri, alat-alat bantu. Sedangkan pelaksanaan pengembangan gerak, pelaksanaannya siswa yang sama jenis kelainannya secara klasikal ataupun kelompok, sedangkan siswa yang berbeda secara individual. Adapun langkah-langkah kegiatannya meliputi A. Semua gerak sendi diajarkan sesuai dengan gerakan normal. B. Urutan gerakannya dijadikan analisis tugas. C. Menggunakan alat bantu modifikasi. Kesimpulan, pengembangan diri atau bina diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang. Bina gerak merupakan suatu upaya pendidikan dalam bentuk kegiatan, pengembangan, dan latihan dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap bagi anak. Sampai di sini presentasi atau penjelasan dari kelompok 7 mengenai program kebutuhan anak dengan hambatan fisik dan motorik. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.